Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Agustin dari Tadris Biologi 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, dan tujuan ijazul Al-Quran. Kata ijaz diambil dari kata ajaza yujizu yang berarti melemahkan dan menjadikan tidak mampu. Ijaz atau kemukjizatan dalam bahasa Arab adalah menisbatkan sifat lemah kepada orang lain sampai-sampai ia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dimaksud ijaz di sini adalah menyatakan kebenaran Nabi dalam segi dakwah kerasulannya dan menyatakan kelemahan orang Arab untuk menentangnya. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa, yang ajaib atau yang menakjubkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat ialah sesuatu yang bernilai tinggi dan bisa mengungguli seluruh masalah yang berkembang. Sesuatu dinamakan mukjizat karena manusia lemah untuk mendatangkan yang sama dengannya, sebab mukjizat memang datang sebagai hal-hal yang bertentangan dengan adat serta keluar dari batas-batas pemikiran dan pengetahuan manusia. Kemudian secara terminologi, yang dimaksud dengan ijaz adalah tanda-tanda kebenaran seorang nabi dalam pengakuannya sebagai rasul dengan cara menempatkan kelemahan orang-orang yang tidak mempercayai untuk menghadapi mukjizatnya. Jadi, ijaz Al-Quran merupakan kekuatan, keunggulan, dan keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia baik secara berpisah-pisah maupun secara berkelompok untuk mendapatkan sesuatu yang serupa Al-Quran. Tujuan ijazul Quran yang pertama, membuktikan bahwa Nabi Muhammad yang membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang nabi. Yang kedua, membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan buatan Jibril atau utusannya. Yang ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasan manusia. Dan yang keempat, menunjukkan kelemahan bahasan daya upaya manusia dan rekayasa umat manusia yang tidak seimbang dengan keangkuhan dan kesombongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nanda Wahyu Nurul Aini dari kelas Tadris Biologi 1B. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam ijaz dalam Al-Quran. Nah, di dalam ulumul Quran, kita mengenal macam-macam ijazil Quran, di mana para ulama dalam hal ini memiliki keterangan berbeda, yang disebabkan perbedaan tinjauan masing-masing. Karena banyaknya berbagai macam ijaz Al-Quran, maka dalam hal ini akan diuraikan beberapa bagian dari macam-macam ijaz Al-Quran. Antara lain, yang pertama yaitu ijaz balaghi. Ijaz balaghi adalah kemukjizatan segi sastra balaghahnya, sebab setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran dapat mewakili suatu makna dan maksud dari kalimat tersebut. Al-Quran adalah suatu kitab yang sangat piawai dalam ilmu balaghah, di mana setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran ini mewakili suatu makna dan maksud dari suratnya. Berikut contohnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki nu'tiyal mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya adalah, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, sigoh kebalaghahan ayat tersebut adalah terdapat pada kalimat qadir, yang tidak hanya qadir, mampu atau kuasa, akan tetapi sangat mampu berbuat dalam hal apapun. Begitu juga dengan sifat-sifat nama-nama Allah yang lainnya, yang menggambarkan betapa dan sangat Allah berkuasa dalam hal apapun. Yang kedua yaitu
I'jaz tasyri'i. I'jaz tasyri'i adalah kemukjizatan segi pensyariatan hukum-hukum ajarannya. Dalam sejarah kehidupannya, manusia telah banyak mengenal berbagai macam doktrin, pandangan hidup, sistem, dan perundang-undangan yang bertujuan membangun hakikat kebahagiaan individu di dalam masyarakat. Namun, tidak satupun daripadanya yang dapat mencapai seperti yang dicapai Al-Quran dalam kemukjizatan tasyri'nya. Contoh ijaz tasyri'i misalnya Al-Quran Al-Imran ayat 159 yang menanamkan sistem hukum sosial dengan berdasar pada asas musyawarah. Artinya adalah, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berganti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ayat di atas menganjurkan untuk menyelesaikan semua problem sosial dengan asas musyawarah agar dapat memenuhi keadilan bersama dan tidak ada yang dirugikan. Nilai yang dapat diambil adalah bagaimana manusia ini harus mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan kelompoknya. Karena hasil keputusan dengan musyawarah adalah keputusan bersama. Dengan demikian, keutuhan masyarakat tetap terjaga. Ayat selanjutnya, apabila sudah sepakat dan saling bertanggung jawab, maka bertawakallah kepada Allah. Hal ini mengindikasikan harus adanya kekuasaan mutlak yang menjadi sentral semua hukum dan sistem tata nilai manusia. Demikianlah karakteristik sekaligus rahasia hukum-hukum Tuhan yang selalu menjaga keadilan dan keseimbangan baik individu, sosial, dan ketuhanan yang tak mungkin manusia mampu menciptakan hukum. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, I'jazul ilmi. Nah, I'jazul ilmi yaitu kemukjizatan di segi ilmu pengetahuan yang muncul pada masa kebangkitan ilmu dan sains di kalangan umat Islam. Istilah al-i'jaz al-ilmi atau kemukjizatan ilmiah, Al-Quran mengandung makna bahwa sumber ajaran agama tersebut telah mengabarkan kepada kita tentang fakta-fakta ilmiah yang kelak ditemukan dan dibuktikan oleh eksperimen sains umat manusia yang mungkin belum dapat dicapai atau diketahui dengan sarana kehidupan yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Nah, contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya adalah, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan atau waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, tafsirnya adalah selain menciptakan langit dan bumi sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya, dialah yang menjadikan matahari bersinar sangat terang yang menghasilkan kehangatan untuk alam raya dengan energi dari dirinya sendiri, dan bulan bercahaya karena pantulan energi dari matahari. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, yakni tempat peredaran perjalanan bumi mengitari matahari dan bulan mengitari bumi, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan hal yang demikian sempurna itu, melainkan dengan benar, yakni dengan hikmah yang besar. Melalui penciptaan tersebut, Dia menjelaskan di antara tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui, yakni yang mau mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah di alam raya ini. Yang keempat yaitu I'jaz adadi. Yang dimaksud dengan I'jaz adadi adalah kemukjizatan Al-Quran dari aspek keseimbangan porsi dalam menuturkan tema-tema yang berpasangan. Dalam kajian ini, salah satu ulama abad akhir yang bernama Abdul Ar-Razak Naufal telah menyusun hasil penelitiannya dalam karyanya Al-I'jaz Al-Adadi Al-Quran Al-Karim. Di dalam pembahasannya ini,
Dia mengungkap beberapa tema yang berpasangan yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran dengan menghitung masing-masing porsi pengulangannya. Berikut ini beberapa contoh ijaz adadi yang diungkap olehnya. Kata dunia dan akhirah, kata dunia ini ditemukan sebanyak 115 kali, sedangkan kata akhirah juga ditemukan sebanyak 115 kali. Sedangkan dua kata itu bersanding dalam satu ayat yang sama sebanyak 50 kali. Demikian sebagian contoh yang diungkap oleh Naufal. Beberapa contoh tema dan kata lainnya hingga ada 16 tema yang merupakan kata yang berpasangan dan tema berhubungan diungkap oleh Naufal. Penelitian ini menunjukkan bagaimana Al-Quran ini memiliki perhitungan redaksional yang teliti dan seimbang, dan menunjukkan salah satu aspek kemukjizatannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang segi-segi ijazul Al-Quran. Nah, dalam buku Ulumul Quran oleh Haji Abdul Jalal disebutkan bahwa segi-segi ijazul Quran adalah hal-hal yang ada pada Al-Quran yang menunjukkan bahwa kitab itu benar-benar wahyu Allah dan jin manusia tidak mampu untuk membuat seperti yang ada dalam Al-Quran. Menurut Syekh Abdul Adim Al-Azzarqani, dosen Ulumul Quran dan Ulumul Hadis Universitas Al-Azhar, mengatakan bahwa orang yang mengamati Al-Quran dengan seksama akan mengetahui segi-segi kemukjizatan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Menurut beliau, segi kemukjizatan Al-Quran ini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu keindahan bahasa dan uslub Al-Quran. Segi bahasa dan uslubnya sangat indah dan sangat menarik, merupakan kemukjizatan Al-Quran yang pertama, karena memiliki kekhususan yang tinggi, sehingga amat mengherankan dan bahkan dapat melemahkan manusia yang mendengarkannya. Yang kedua yaitu cara penyusunan bahasa tampak baik dan berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, memuat beberapa ilmu pengetahuan yang menjadi acuan makhluk kepada kebenaran dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang keempat, Al-Quran dapat memenuhi segala kebutuhan manusia dari beberapa petunjuk dalam kehidupan, seperti macam-macam ibadah dan hal-hal lain di sepanjang zaman. Yang kelima, kemukjizatan Al-Quran tampak juga dalam segi cara-caranya mengadakan perbaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang keenam, adanya berita ghaib dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kitab suci ini betul-betul wahyu dari Allah. Yang ketujuh, adanya ayat iqtob atau teguran. Terkadang di dalam Al-Quran ini terdapat ayat iqtob yang menegur kekeliruan pendapat Nabi Muhammad, kadang secara tegas atau lunak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini merupakan wahyu Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Karena seandainya seperti itu, maka tentunya tidak mungkin di dalamnya terdapat teguran untuk dirinya sendiri. Contohnya yaitu terdapat pada surat Abasa ayat 1-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Piarini. Saya dari kelas TBU 1B dari kelompok 6. Di sini saya akan menerangkan tentang bab ijazul Quran yang poin E. Berikut penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan poin E, yakni kapasitas kemukjizatan Al-Quran. Kapasitas kemukjizatan Al-Quran merupakan kadar yang menjadi mukjizat dari kitab Al-Quran. Pembahasan ini juga dapat dimasukkan dalam ijazil at-tahdi, yakni kemukjizatan tantangan Al-Quran. Al-Quran telah mencanangkan tantangan kepada orang yang mengingkari bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah dan bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran sudah 15 abad lalu mencanangkan tentang ini, namun dari dulu hingga sekarang tidak ada yang mampu membuat kitab tandingan Al-Quran. Padahal pada zaman diturunkannya Al-Quran sangat banyak sekali penipu, jangga, dan pada masa itu bahasa Arab melesat ke tingkat yang tinggi. Namun tetap saja tidak ada yang dapat menandingi. Padahal tantangan ini sudah berkali-kali direvisi atau dipermudah, tapi tetap saja tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Al-Quran mencanangkan 3 tantangan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Tantangan yang pertama yakni mula-mula Al-Quran menentang orang-orang yang mengingkari kewahyuannya dengan tantangan membuat kitab tandingan yang isinya sama seperti Al-Quran. Orang-orang ingkar ini adalah mereka yang menuduh bahwa Al-Quran buatan Rasulullah. Tantangan yang pertama ini dicanangkan di dalam sebuah surat At-Tur ayat 33-34,
yang memiliki arti, ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang sesuai Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar. Namun, tantangan pertama ini tidak ada yang bisa membuat tandingan Al-Quran. Akhirnya, muncullah tantangan kedua, yakni tantangan yang lebih ringan daripada tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua yakni membuat tandingan 10 surat yang ada dalam Al-Quran. Tantangan ini hanya memakai 10 surat saja. Tantangan kedua ini tertulis pada ayat 13-14 surat Hud yang memiliki arti, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima suruhanmu, ajakanmu itu, maka ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri kepada Allah? Tapi tetap saja, tantangan kedua ini tidak ada yang dapat membuat 10 surat. Dengan tantangan kedua ini, kemujizatan Al-Quran hanya 10 surat saja, dengan arti yang melemahkan orang yang ingkar hanya dengan 10 surat. Namun tetap saja, walau sudah diringankan, tidak ada yang bisa tunduk dan taat secara terpaksa kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Al-Quran ini memiliki fungsi yakni sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bukti kebenaran Al-Quran. Yang ketiga, menguatkan iman. Yang keempat, melemahkan musuh-musuh Nabi. Setelah tantangan kedua tidak ada yang bisa menandingi, maka muncullah tantangan ketiga karena masih banyak orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Tantangan ketiga yang lebih diringankan yakni hanya membuat tandingan 1 surat saja. Tantangan ini dicanangkan pada ayat 23-24 surat Al-Baqarah yang memiliki arti, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah 1 surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dengan tantangan ketiga ini, kapasitas kemujizatan hanya 1 surat. Walaupun hanya 1 surat sudah mujiz, sudah tidak ada yang dapat menandinginya, karena sudah dijelaskan pada ayat di atas bahwa tidak ada yang dapat menandingi Al-Quran. Yang poin F yakni fungsi ijazul Quran. Ditambahkannya mukjizat terkadang terjadi demi memenuhi tuntunan permintaan manusia, atau terjadi tanpa permintaan mereka dengan tujuan untuk memperkenalkan dan menyempurnakan hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas manusia, bukan untuk memaksa mereka agar menerima dakwah, tunduk dan taat secara terpaksa kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Al-Quran memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama, sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, membuktikan dan mengukuhkan kenabian, karena di setiap kenabian harus disertai dengan pembuktian yang sebagaimana pembuktian itu adalah hal yang tidak dapat dilakukan manusia umumnya. Hal ini agar dapat menguatkan dan manusia itu agar bisa percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yakni bukti kebenaran Al-Quran. Fungsi utama dari mukjizat Al-Quran ialah membuktikan kebenarannya sendiri sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dapat diragukan kebenarannya jika tidak memiliki bukti-bukti yang pantas sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebagai kitab suci. Oleh karena itu, setelah membuktikan kebenarannya yang valid dan benar, maka otoritasnya sebagai sumber utama syariat Islam tidak diragukan lagi. Yang ketiga yakni menguatkan iman. Untuk menguatkan keimanan terhadap Al-Quran untuk menguatkan iman terhadap Al-Quran karena Al-Quran tidak dapat ditandingi
untuk menguatkan keimanan terhadap Al-Quran, karena Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh hal apapun. Seperti tantangan-tantangan 1, 2, 3 tadi sudah membuktikan bahwa Al-Quran tidak dapat ditandingi dan tidak ada yang bisa menandingi. Yang keempat, melemahkan musuh-musuh Nabi. Mukjizat sangat penting dimiliki oleh Nabi karena salah satu fungsinya adalah melemahkan musuh-musuh Nabi yang bertujuan menyesatkan umat. Contohnya adalah orang yang mengaku menjadi nabi yang memiliki kekuatan, namun bisa saja kekuatan itu didapat dari setan atau sebagainya. Baik, itulah yang bisa kami terangkan atau kami jelaskan dari kelompok 6. Apabila ada salah-salah kata ataupun kurang enaknya perkataan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.